Seorang janda cantik asal Surabaya berhubungan lagi dengan teman lamanya, bahkan mereka menjalin cinta, namun ternyata berujung permasalahan dan dihabisi lelaki tersebut. Kisah nyata yang kuceritakan kali ini terjadi di Jawa Timur. Tepatnya di tanggal 17 Desember 2025, tepatnya terjadi di tanggal 17 Desember 2024. Di Malang saat itu setelah suasana hujan, salah satu warga yang berprofesi sebagai petani akan pergi ke ladangnya, dirinya pun pergi dari rumahnya. Namun di perjalanan menemukan seseorang yang tertidur di gubuknya. Namun setelah didekati ternyata wanita tersebut tak memakai celana dan bahkan makin jelas terlihat wanita tersebut dengan penuh luka. Hingga akhirnya kaget, penari tersebut pun melaporkan kepala desa dan tak lama melapor kepada polisi. Pihak kepolisian berdatangan dan menyelidiki kasus ini. Bahkan saat itu jasad wanita tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ternyata jasad sendiri mendapatkan banyak penganiayaan dan tikaman benda tajam. Pihak yang berwajib mengungkapkan jasad berpulang kurang lebih 12 jam lalu. Pihak kepolisian pun melakukan identifikasi kepada jasad tersebut. Hingga akhirnya teridentifikasi jasad tersebut bernama Asri, 27 tahun, asal Sukalilo, Surabaya. Menyelidiki kasus ini bahkan ternyata banyak sidik jari yang menempeli jasad hingga akhirnya pihak kepolisian pun berhasil mengamankan pelaku. Pelaku sendiri bernama Paring M. Mauri, berusia 32 tahun, warga Surabaya yang ternyata satu desa dengan wanita ini. Namun beberapa tahun lalu Paring sendiri pindah dari Surabaya ke Malang untuk bekerja. Antara Asri dengan Pairing ternyata bertetangga, hingga akhirnya Pairing pun berhasil diamankan pihak kepolisian dan diinterogasi. Menurut Paring kepada pihak kepolisian saat itu, dirinya dengan Asri memang tak akrab dari kecil, namun tiba-tiba setelah dewasa dan berbeda kota, mereka pun akhirnya bertemu di sosial media. Paring sendiri yang mengajak berteman duluan kepada Asri dan diterima oleh Asri, saling like status dan saling berkomentar di sosial media masing-masing. Paring terus mencoba mendekati Asri yang ternyata sudah menjadi janda pasca bercerai dengan sang suami. Asri yang sendirian merasa dirinya diberi perhatian oleh Paring hingga akhirnya merasa cocok satu sama lain dan mereka berpacaran. Meski memutuskan untuk berpacaran, namun ternyata mereka belum bertemu lagi. Mereka hanya berkomunikasi lewat telepon dan lewat sosial media. Karena Asri sendiri tinggal di Surabaya sementara Paring tinggal di Malang, hingga akhirnya di tanggal 16 Desember 2024 Asri pun ke Malang akan menemui Paring. Saat itu Astrid mengungkapkan dirinya memang akan bertemu dengan salah satu temannya, namun terlebih dahulu ingin menemui Paring, sang pacar yang tinggal di Malang. Tepatnya di jam 1 siang Paring pun mendapat WhatsApp dari sang pacar Astrid kalau dirinya akan sampai ke Malang di jam 3 sore. Saat itu bahkan Astrid meminta Paring menjemputnya di stasiun bis. Tak lama jam 2 Paring sendiri meminjam motor kepada temannya untuk menjemput sang pacar. Bahkan saat itu dengan penuh semangat Paring pun ke terminal dan tak lama keduanya pun bertemu. Penuh kemesraan karena mereka kini sudah pacaran, mengobrol dengan penuh kesenangan dan Paring pun menanyakan kepada Astrid ingin kemana dibawa jalan-jalan oleh Paring. Astrid menjawab dirinya pun tak tahu Malang dan meminta Paring mengajak dirinya jalan-jalan ke tempat yang bagus. Keduanya pun akhirnya jalan-jalan dengan motor yang dipinjam Paring dari temannya. Tak lama perjalanan mereka pun menuju desa Jenggolo. Mereka berhenti di salah satu gubuk dekat sawah, mereka pun berteduh karena kondisi tengah hujan saat itu. Mereka berdua mengobrol dan Asri pun mengungkapkan kalau dirinya nanti akan dijemput teman, namun sebelumnya akan berseraan dulu bersama Paring. Keduanya pun setelah mengobrol melakukan hubungan intim di gubuk tersebut. Namun usai melakukan, nampaknya Paring kesal kepada Asri yang kerap main handphone tanpa perhatian kepada Paring. Karena penasaran, Paring pun melihat handphone tersebut dan kaget melihat Astrid nampak sedang chattingan bersama lelaki dengan penuh kata mesra, bahkan namanya tertulis kata sayang. Paring yang cemburu menanyakan kepada Astrid siapa lelaki di chattingan tersebut, namun nampaknya Astrid tak bisa menjawab. Kelap mata Paring pun langsung menampar Astrid, membekap Astrid dan memukul Astrid beberapa kali. Di sana ternyata ada meja dan Paring pun mengangkat meja tersebut, bahkan memukul Astrid dengan meja tersebut hingga akhirnya Astrid pun mengembuskan napas terakhirnya. Usai menghabisi Astrid, nampaknya Paring ingin melakukan lagi, bahkan Paring memperkaos Astrid dengan kondisi Astrid sudah tak bernyawa. Usai melampiaskan nafsunya kepada Astrid yang sudah tak bernyawa, Paring pun mengambil handphone Astrid dan tak lama meninggalkan Astrid di gubuk tersebut dengan penuh luka dan juga dengan kondisi tak berbusana. Pulang ke rumah bertindak seperti tak terjadi apa-apa, mengembalikan motor pinjaman, Paring pun berharap dirinya tak ditemukan. Namun nampaknya pihak kepolisian lebih pintar, lebih canggih dan bisa mengamankan Paring hingga akhirnya Paring pun ditahan. Diamankan terkait permasalahan ini, Paring pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya terancam hukuman 20 tahun penjara. Sementara keluarga Asri yang tak tahu kalau Asri dengan Paring pacaran, mengenal Paring karena ternyata mereka tetanggaan dan tak menyangka
Astrid Sanjada cantik dihabisi tetangganya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.